Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardian Stefani. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan transaksi di aplikasi Odoo dari proses RFQ sampai ke payment. Ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka aplikasi Odoo terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke My Database kita. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat RFQ terlebih dahulu. Jadi kita klik di menu purchase, lalu klik di bagian order, lalu klik di bagian RFQ atau request for quotation. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan barang, kita bisa klik di bagian new. Nah, di sini kita akan membuat 10 transaksi. Kita mulai dengan memasukkan vendor terlebih dahulu. Di sini kita masukkan TB. Nah, di sini adalah tanggal di mana kita akan memesan. Kita klik di tanggal 10, dan ini tanggal ketika kita akan menerima barangnya. Jadi kita ini asumsikan sampainya 1 minggu, jadi kita klik di tanggal 17. Nah, di sini lalu kita akan memasukkan produk apa saja yang akan kita beli. Jadi kita klik add product. Di sini saya akan membeli meja kayu. Kuantitinya kuantitinya kita isi dengan 10. Nah, di sini otomatis muncul unit price-nya sama pajaknya. Lalu kita tambahkan lagi produk yang akan kita beli. Kita bisa klik di bagian add product lagi. Di sini saya akan membeli kursi kantor. Di sini kuantitinya kita isi. Nah, di sini unit price-nya juga otomatis terisi sama pajaknya juga. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah pesanan kita sesuai. Jika pesanan kita sesuai, kita klik di send by email. Kita klik di bagian send. Nah, setelah itu kita juga bisa print RFQ kita. Nah, ini adalah contoh RFQ yang sudah kita pesan tadi. Jika sudah selesai, kita bisa kembali ke bagian ini. Lalu, ketika kita ingin memasukkan produk lagi, kita bisa klik new lagi. Nah, di sini vendornya kita isi dengan PT. Nah, di sini order deadline-nya sama seperti tadi, kita isi di tanggal 10.
Lalu ini kita isi dengan tanggal 17. Nah, ini caranya dua sama. Kita klik add product, lalu kita isi dengan barang yang akan kita beli. Kita akan membeli jadi kuantitinya kita isikan 15, unit price-nya otomatis terisi, pajaknya juga otomatis terisi. Lalu kita add produk lagi, kita isi dengan di kuantitinya kita isi dengan 10, lalu kita send by email. Kita send, lalu kita bisa print RFQ. Nah, di sini saya akan memasukkan 8 transaksi lagi, caranya sama seperti tadi. Di klik new, kita isi vendor, lalu kita print. Nah, di sini kita cek dulu RFQ yang telah kita buat. Nah, setelah kita sudah membuat RFQ tadi, langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah kita harus membuat pre-order terlebih dahulu sebelum kita melakukan vendor bill, lalu melakukan pembayaran. Baik, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat purchase order, vendor bill, lalu payment. Langkah pertama, kita bisa buka purchase terlebih dahulu, lalu kita klik di bagian order, RFQ. Nah, di sini ada RFQ yang sudah kita buat tadi. Kita bisa klik di bagian ini. Nah, setelah itu kita klik di bagian confirm order. Nah, di sini kita send PO by email. Sebelum itu, seharusnya sebelum dikonfirmasi terlebih dahulu tadi, kita memastikan apakah pesanan-pesanan yang sudah dibuat tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa send email, lalu kita klik bagian send. Setelah itu kita bisa pindah ke bagian purchase order. Sebelum itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi di RFQ yang lainnya.
Nah, sudah ini ada 10 transaksi yang akan melakukan purchase order. Nah, di sini kita bisa klik di bagian yang nothing to bill. Nah, di sini kita klik di bagian receive. Kita pastikan dulu apakah datanya sudah sesuai. Ketika sudah sesuai, kita bisa klik di validate. Setelah itu, kita bisa kembali ke di bagian purchase order. Nah, di sini statusnya berubah ya menjadi waiting bills. Kita lakukan ke RFQ-RFQ yang lainnya. Nah, semuanya udah kita validate. Lalu di bagian ini kita untuk melakukan pembayaran, kita bisa klik. Lalu kita klik di bagian Create Bill. Nah, di sini ada bill date. Ini adalah waktu kita untuk melakukan pembayaran. Kita melakukan pembayaran di tanggal 10. Lalu payment reference-nya belum bisa kita ketahui. Lalu ini jurnalnya udah terisi otomatis. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian jurnal items. Di sini apakah udah sesuai? Jika udah sesuai, kita klik di bagian confirm. Lalu ketika ini udah berubah menjadi pos, kita bisa lakukan pembayaran. Kita klik di pay. Jurnalnya kita ganti dengan akun cash. Nah, setelah itu kita bisa klik di bagian create payment. Nah, di sini statusnya adalah in payment. Kita bisa lakukan bagian ini, langkah-langkah ini di transaksi-transaksi selanjutnya. Nah, setelah melakukan pembayaran, kita validasi dulu apakah pembayaran yang telah kita lakukan tadi sudah sesuai dengan accounting. Jadi untuk melakukan validasi, kita klik di bagian menu accounting, klik di bagian accounting, journal items. Nah, kita di sini search di bagian, kita bisa klik di sini, lalu kita klik di bagian ini, reconcile. Nah, ini sudah tertera apa saja yang harus kita sesuaikan. Untuk penyesuaiannya sendiri, kita bisa centang di bagian ini. Lalu kita klik di bagian reconcile. Lalu akunnya kita ubah dengan cash. Lalu klik di bagian reconcile. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk transaksi-transaksi selanjutnya.
Nah, setelah kita rekonsiliasikan semuanya, kita bisa lihat di sini akun-akunnya. Lalu kita lihat di bagian menu purchase, kita buka di menu purchase, kita klik di bagian order, kita bisa klik, lalu kita pilih di vendor bills. Di sini pembayarannya, status pembayarannya sudah berubah, yaitu menjadi sudah terbayar. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.